Pernahkah Anda membayangkan tinggal di rumah yang berdiri di atas tebing setinggi ratusan meter? Atau hidup di sebuah desa yang seluruh jalannya adalah air? Bahkan, ada masyarakat yang membangun rumah di dalam batu, di bawah tanah, hingga di pulau yang sebenarnya mengapung. Semua tempat ini benar-benar ada, dan hingga hari ini masih dihuni manusia. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 7 pemukiman paling aneh di dunia. Di urutan pertama adalah Coober Pedy, yaitu kota bawah tanah di Australia. Semua ini bermula pada tahun 1915, ketika batu opal permata pelangi yang sangat berharga ditemukan di tempat gersang ini. Ribuan pemburu harta karun datang, namun mereka menghadapi satu musuh besar, yaitu suhu ekstrim gurun yang bisa membakar kulit hingga 53 derajat Celcius. Karena frustasi, para penambang menemukan solusi cerdas. Daripada membangun rumah di atas tanah, mereka mulai memahat bukit batu dan tinggal di dalam gua bekas galian. Kemudian, rumah-rumah ini disebut dugout. Dan jangan bayangkan gua yang gelap dan pengap ya. Di dalam sini, rumah-rumah dibuat modern. Lengkap dengan listrik, internet cepat, dan dapur mewah. Keajaiban aslinya ada pada suhunya. Saat di luar sana suhu mencapai 50 derajat, di dalam tanah suhunya tetap stabil di angka 23 derajat Celcius sepanjang tahun, tanpa AC. Yang artinya panas ekstrim dan matahari di luar tidak bisa menembus rumah di bawah bukit batu ini. Bukan cuma rumah, Coober Pedy adalah kota bawah tanah yang utuh. Di sini, Anda bisa beribadah di gereja bawah tanah, bersantai di bar bawah tanah, membeli perhiasan di toko bawah tanah, bahkan menginap di hotel bawah tanah. Suku aborigin setempat menyebut tempat ini Kupa Piti, yang artinya lubang orang putih. Nama yang sangat akurat, bukan? Di urutan kedua, ada rumah kayu terapung di Makoko, Nigeria. Bagaimana jadinya jika tanah tempatmu berpijak bukanlah daratan, melainkan air? Di pinggiran kota Lagos, Nigeria, ada sebuah tempat bernama Makoko, sering dijuluki Venesia dari Afrika. Tempat ini adalah pemukiman terapung tertua dan terbesar di dunia. Diperkirakan dihuni hingga 250.000 jiwa. Pemukiman terapung ini sama sekali tidak memiliki infrastruktur dasar, tidak ada sistem pembuangan sampah, dan tidak ada jaringan listrik resmi. Semua limbah domestik langsung dibuang ke bawah gubuk mereka, membuat air laguna berubah warna menjadi hitam pekat, bau menyengat, dan terlihat sangat kumuh. Beberapa kali, pemerintah Nigeria mengerahkan alat berat untuk menggusur dan membakar gubuk-gubuk kayu ini. Namun, warga yang mayoritas adalah imigran penambang pasir dan nelayan dari Benin, serta Togo tetap bertahan dan membangunnya kembali karena tidak punya tempat tinggal lain.
Ketika mendengar kata gurun Sahara, apa yang langsung terlintas di kepala kalian? Pasti lautan pasir tanpa ujung dan unta, kan? Tapi, kalian tahu tidak, mitos itu akan langsung patah saat kalian menginjakan kaki di gurun Sahara bagian Tunisia. Jika kalian turun dan melihat lebih dekat, lubang-lubang raksasa ini sebenarnya adalah halaman rumah. Selamat datang di Matmata, sebuah desa kuno di ambang gurun Sahara, Tunisia. Alih-alih mendirikan bangunan, mereka menggali tanah secara vertikal sedalam 5 hingga puluhan meter untuk membuat rumah hunian di dalamnya. Mereka memahat dinding tanah secara horizontal untuk dijadikan kamar tidur, dapur, hingga ruang tamu. Lalu, mengapa mereka melakukannya? Gurun Sahara terkenal sangat kejam. Di musim panas, suhu di atas bisa mencapai 50 derajat Celcius. Sementara pada musim dingin, suhu di gurun Sahara bisa turun drastis hingga mencapai 0 derajat Celcius, bahkan di bawah titik beku. Hal inilah yang membuat suku Berber sebagai penghuni asli Matmata Tunisia memilih untuk menggali tanah dan membuat rumah di bawah tanah karena suhu di bawah tanah tetap stabil, baik saat musim panas maupun musim dingin. Tempat ini mendapat banyak kunjungan wisatawan, bahkan menjadi lokasi syuting rumah masa kecil Luke Skywalker dalam film Star Wars pertama. Sekarang, dari gurun Sahara Tunisia, kita beralih ke kota Yanjin di Tiongkok. Coba bayangkan, sebuah kota metropolitan, tapi lebarnya tidak lebih dari panjang 2 lapangan sepak bola. Kota Yanjin, sebuah daerah di Provinsi Yunnan, Tiongkok yang dinobatkan sebagai kota tersempit di dunia. Kota Yanjin membentang panjang mengikuti aliran sungai Nengsi, terjepit di antara 2 dinding pegunungan yang sangat curam. Pada titik terlebarnya, kota ini hanya berukuran sekitar 300 meter dengan panjang hanya 5 km di sepanjang aliran sungai. Kota ini dihuni oleh sekitar 400.000 penduduk dan dilengkapi fasilitas modern seperti sekolah, restoran, gedung apartemen, hingga pusat perbelanjaan. Ada satu hal yang pasti, yaitu Anda tidak akan pernah tersesat di sini, karena kota ini hanya memiliki satu jalan utama yang besar yang menghubungkan seluruh wilayah. Meskipun ruang geraknya sangat terbatas, Yanjin bukanlah kota mati. Kota ini sangat modern dan maju. Di urutan kelima, ada desa Kandofan di kaki Gunung Sahan, Provinsi Azerbaijan Timur, di negara Iran. Desa ini berada di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Pemukiman ini terkenal di seluruh dunia karena rumah-rumahnya yang dipahat langsung di dalam batuan vulkanik berbentuk kerucut yang menyerupai sarang lebah raksasa.
berbeda dari rumah batu kuno lainnya yang kini telah kosong. Kandovan adalah satu dari sedikit pemukiman troglodit di dunia yang masih aktif dihuni oleh penduduk lokal hingga hari ini. Nama Kandovan sendiri berasal dari kata dalam bahasa Persia, istilah kando, yang memiliki arti harfiah sarang lebah. Batuan unik ini merupakan hasil muntahan lava cair dan abu vulkanik dari Gunung Sahan Purba 800 tahun lalu. Erosi angin dan air hujan mengikis material tersebut menjadi batuan berpori lembut yang disebut tuff. Rumah pahat batu ini secara lokal disebut sebagai karaan. Rumah batu ini sangat terkenal di Iran. Lalu, tertarikkah Anda merasakan sensasi menginap di rumah batu ini? Rumah batu purba ini sekarang sudah dialiri listrik ya. Selain itu, para penduduknya tetap teguh menjaga tradisi bertani dan menenun kain khas mereka. Di urutan ke-6 adalah Monemvasia, sebuah kota yang terletak di sebuah pulau batu raksasa di pantai Lakonia, Yunani. Dari daratan utama, tempat ini hanya terlihat seperti sebuah pulau batu raksasa yang gersang dan tak berpenghuni. Dan ternyata, di balik dinding batu raksasa ini, ada sebuah kota yang tersembunyi. Monemvasia terbentuk akibat gempa bumi dahsyat pada tahun 375 Masehi yang memotong semenanjung ini dari daratan utama. Orang-orang mulai membangun benteng di sini demi berlindung dari serbuan penjajah. Monemvasia terkenal ke seluruh Eropa pada abad pertengahan karena memproduksi anggur manis legendaris bernama Malvasia atau dikenal sebagai anggur para raja. Anggur manis legendaris ini sangat disukai oleh para raja dan bangsawan barat, menjadikannya salah satu komoditas perdagangan paling berharga pada masanya. Hebatnya, seluruh kota ini bebas dari kendaraan bermotor. Mereka tetap menjaga hal ini dari ratusan tahun yang lalu. Pemukiman di balik batu raksasa ini kini dipenuhi kafe estetik, hotel dan butik, serta penataan pemukiman yang modern. Pernahkah Anda membayangkan tinggal di sebuah rumah di mana atapnya adalah tebing batu raksasa seberat jutaan ton yang menggantung secara nyata? Di urutan yang terakhir ini, ada kota Setenil de las Bodegas, sebuah kota putih di wilayah Andalusia, Spanyol. Jika kota-kota lain di dunia menghindari tebing karena takut runtuh, warga Setenil justru melakukan hal sebaliknya. Mereka memanfaatkan gua alami yang terbentuk di dinding ini untuk membangun rumah dan seluruh peradaban kota mereka. Hasilnya adalah salah satu landscape tata kota paling unik dan ekstrim yang pernah diciptakan manusia. Arsitektur unik ini adalah bentuk adaptasi lingkungan yang sangat jenius sejak zaman prasejarah.
Saat ini, Setenil de las Bodegas telah bertransformasi menjadi salah satu destinasi wisata paling dicari di Eropa. Di bawah naungan batu raksasa purba ini, kehidupan modern Spanyol seperti kafe, restoran, dan toko souvenir tetap berjalan dengan penuh warna. Lalu, apakah Anda bernyali untuk berjalan dan bersantai di bawah atap batu jutaan ton ini? Atau Anda malah gemetaran? Takut batunya runtuh?